Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariha Hamida Kamalin, nomor induk mahasiswa 933801319, mata kuliah Takhrij Al-Hadis dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu menentukan kitab hadis, yang kedua skema hadis, yang ketiga biografi rawi hadis, dan yang keempat yaitu kriteria hadis. Yang pertama yaitu menentukan kitab hadis. Dalam mencari sebuah hadis, kita menggunakan aplikasi Maktabah Samilah. Cara mencari sebuah hadis dalam Maktabah Samilah, sebelumnya kita harus mengcopy hadis tersebut. Hadis tersebut dimasukkan dalam kolom, kemudian diketik Jami'ul Kitab dan di enter. Maka hadis-hadis tersebut akan muncul beberapa hadis dari beberapa kitab. Di sini akan ditemukan dari beberapa kitab, salah satunya yaitu dari kitab Ad-Darul Manthur fi Tafsiri bil Ma'thur, bab ke-33 dari juz 7, Shahifah atau halaman dari 326, yang berbunyi wa akhraja Ibnu Abi Syaibah min tariqi Hisham an Yahya radhiyallahu anhu qala hadatsana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ilmun nas ma fil adzan litajadzubuh qala wa kanu yuqalu ibtadirul adzan wa la tubtadirul imamah. Selanjutnya penemuan hadis yang kedua dari kitab Musannif Ibnu Abi Syaibah, Shahifah 358. Hadatsana Waqi' an Ali bin Abi Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadirul adzan wa la tubtadirul imamah. Berikut ini merupakan hadis yang ketiga, dan ini yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Pembahasan yang kedua yaitu skema hadis. Berikut ini merupakan hadis yang saya buat untuk skema hadis. Hadis yang pertama berbunyi hadatsana Waqi' an Ali bin Abi Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadirul adzan wa la tubtadirul imamah. Kemudian hadis yang kedua berbunyi ibtadirul adzan wa la tubtadirul imamah dari Yahya ibn Abi Katsir. Kemudian ini merupakan hadis yang ketiga dan yang keempat. Berikut skemanya. Hadis yang pertama dari Ibnu Abi Syaibah, kemudian dia mengambil dari Waqi' mengambil dari Ali bin Abi Mubarak, Ali bin Abi Mubarak mengambil dari Yahya ibnu Abi Katsir, dan yang terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian skema hadis yang kedua yang merupakan dari Ibnu Abi Syaibah, kemudian dia mengambil dari Tariq Hisham mengambil dari Yahya ibnu Abi Katsir, dan yang terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian materi yang ketiga yaitu biografi hadis. Berikut ini merupakan hadisnya. Di situ terdapat beberapa sanad. Yang pertama yaitu Waqi', yang kedua Ali bin Mubarak, yang ketiga yaitu Yahya bin Abi Katsir. Yang pertama yaitu Waqi'. Nama Waqi' ialah Waqi' bin Al-Jarrah bin Malih Al-Rawasi Abu Syufyan
Abu Sufyan al-Kufi dari Qais Ailan. Ia dilahirkan di Kufah atau di desa Ostua dekat Nisabur pada tahun 128 Hijriah atau 745 Masehi. Tempat lahir beliau di Isfahan dan beliau meninggal pada tahun 196 Hijriah di Faid atau dalam perjalanan ke Mekah. Pangkatnya menurut Ibnu Hajar, Hafiz Abid yang dapat dipercaya pangkatnya dengan Az-Zahabi, salah satu bendera. Ahmad berkata, saya belum pernah melihat lebih berpengetahuan dari dia atau hafal. Dia lebih hafal dari Ibnu Mahdi. Dan Ahmad berkata, jika Anda mau, saya akan mengatakan bahwa dia lebih mungkin dari Sufyan. Guru beliau diantaranya yaitu Aban bin Sum'ah, Aban bin Abdullah al-Bajali, Ibrahim bin Ismail bin Mujama' al-Ansari, dan lain-lainnya. Kemudian murid beliau diantaranya yaitu Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari, Ibrahim bin Abdullah, Ibrahim bin Musa, Abu Abdurrahman Ahmad bin Ja'far al-Waqi'i, Ahmad bin Hambal, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Kemudian sanad yang kedua yaitu Ali bin Mubarak. Ali bin Mubarak bin Sulaiman al-Raji, seorang pendeta Mesir, salah satu ulama terkemuka yang otodidak. Dia lahir di desa Barnabal, Mesir, dan belajar bahasa Arab dan menguasai beberapa seni. Dia melakukan perjalanan pada tahun 1260 Hijriah dengan misi Mesir ke Paris, mempelajari seni menjepit, kembang api, dan gerakan peperangan. Dan dia kembali ke Mesir. Dia berfluktuasi dalam posisi militer dan mencapai pangkat Emir Alai. Dia menghadiri perang Turki-Rusia pada tahun 1270 Hijriah. Kemudian dia menunjuk seorang pengawas wakaf Mesir dan pengetahuan ditambahkan padanya. Dia juga mendirikan banyak sekolah dan memelihara monumen termasuk rumah buku Mesir di Kairo. Dia mengambil alih kantor pusat pekerjaan umum pada tahun 1297 Hijriah dan terjadi revolusi Arabi Basya sehingga dia mengundurkan diri bersama rekan-rekannya di kementerian. Pekerjaan terakhirnya adalah mandatnya di Kementerian Pengetahuan Mesir pada tahun 1305 Hijriah dan dia meninggal di Kairo. Sanad yang ketiga yaitu Yahya bin Abi Katsir. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Abi Katsir At-Ta'i. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Guru beliau diantaranya yaitu Ibrahim bin Abdullah, Abdullah bin Ibrahim, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, Anas ibnu Malik, dan lain sebagainya. Kemudian murid beliau diantaranya yaitu Aban bin Bashir, Ayub bin Utbah, Ayub bin An-Najjar, Ayub bin As-Sakhtayani, Bashir bin Rafi' dan lain-lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu kriteria hadis. Berikut ini merupakan hadisnya. Kualitas hadis tersebut, banyak yang mengatakan bahwa hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus, menurut ulama hadis, hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan untuk fadhail amal. Dalam hal ini juga terdapat dalam hadis di atas.
Dalam hal ini Yahya bin Abi Katsir mempunyai pengikut yang sangat kecil sehingga hadis tersebut tergolong hadis mudhal atau bermasalah. Dalam biografinya menurut Ibnu Hajar, Yahya bin Abi Katsir adalah seorang yang dapat dipercaya dan thiqah. Sedangkan menurut Az-Zahabi, Yahya bin Abi Katsir merupakan salah satu imam yang paling terkemuka, termasuk di antara ulama jamaah yang paling terbukti. Perawi Ali bin Mubarak adalah seorang rawi yang terpercaya atau thiqah, sedangkan Waqi' bin Al-Jarrah bin Malih Ar-Razi adalah seorang kufi, tetapi hadis yang diberikan dari riwayat Ibnu Aliyah dari Hisham dari Yahya ini, dan apakah itu Hisham bin Hasan atau dari Al-Dustuwai, maka ini adalah penyandaran hadis yang dilakukan secara turun-temurun dengan pandangannya. Dalam biografinya menurut Ibnu Hajar, Waqi' adalah seorang yang terpercaya atau thiqah, penghafal dan abad. Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi berkata, saya mendengar Ahmad bin Hambal menyebutkan sehari-harinya, dan dia berkata, saya tidak pernah melihat mata saya seperti dia. Dia menghafal hadis dengan baik, dia belajar ilmu hukum dan menjadi lebih baik dengan takwa. Dia tekun dan tidak berbicara kepada siapapun. Oleh karena itu, walaupun hadis ini tergolong hadis dhaif, akan tetapi hadis ini bisa diamalkan selama kedhaifannya tidak terlalu parah dengan syarat di antaranya yaitu hadis yang dhaif itu masih di bawah satu hadis yang dapat diamalkan, atau hadis sahih dan hasan. Dan dalam mengamalkan hadis dhaif harus dengan i'tikad untuk berhati-hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.